berbetulan dengan malam 27 Rajab. Itu malam terjadi Isra Mi'raj yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma sebelum kita memasuki pengajian tentang Isra Mi'raj, kita baca sedikit terlebih dahulu tentang latar belakang Allah berikan Isra Mi'raj kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama terjadi Isra Mi'raj itu yaitu terjadi silang pendapat ulama, kekhilafan pendapat ulama adalah nantinya akan kita baca. Yang jelas ada pendapat setahun sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya pada tahun ke-10 nubuah. Nubuah tahun ke-10 pengangkatan Nabi Muhammad sebagai nabi. Maka pada tahun itu pula yaitu wafatlah yaitu pendukung Nabi, penghibur Nabi yang selalu menyemangatkan Nabi. Yang pertama Khadijah binti Khuwailid, yaitu istrinya Nabi tercinta, sekalian juga disebut dengan Ummul Mukminin. Kemudian tidak lama kemudian adalah wafat meninggalnya Abu Talib. Meninggalnya Abu Talib ya. Maka kita baca Amul Huzni, tahun itu disebut dengan tahun kegundahan. Wa huwal amul ashiru min bi'satihi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu tahun Huzni, tahun kegundahan, merupakan tahun ke-10 daripada kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan sebagai rasul. Faqad tuwfiyat fihi zaujatuhu Khadijah binti Khuwailid. Sungguh diwafatkan pada tahun istrinya Nabi tercinta bernama Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anhu. Wa tuwfiya fihi ammuhu Abu Talib. Yaitu diwafatkan pada tahun itu pula pamannya Nabi tercinta bernama Abu Talib. Pada tahun keberapa? Tahun ke-10. Bukan tahun 10 Hijriah, tetapi tahun 10 kenabian. Tahun Hijriah dimulai yaitu setelah Nabi Hijriah. Berarti awal tahun Hijriah yaitu tahun hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Ini tahun Huzni, dan tahun itu pula nantinya Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terjadi semasa Nabi masih di Makkah, di akhir-akhir Nabi di Makkah. Di akhir-akhir Nabi di Makkah, tahun ke-10 kenabian. Nabi membawa agama ini dalam jangka waktu 23 tahun. 23 tahun. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Itu sebalik punya lagi anak. Jadi masa pensyariatan hukum ataupun masa Nabi membawa syariat dalam jangka waktu 23 tahun. 23 tahun dibagi dalam 2 periode. Periode Makkah selama 13 tahun. Kemudian periode Madinah yaitu selama 10 tahun. Periode Makkah disebut dengan Qablal Hijriyah, sebelum Hijriyah. Kemudian periode Madinah disebut dengan yaitu periode Hijriyah. Berarti terjadi ataupun disebut dengan tahun Huzni, dan pada tahun itu adalah tahun wafatnya istrinya Nabi Ummul Mukminin, yaitu Khadijah binti Khuwailid, pada tahun yang ke-10
dari kenabian. Berarti 3 tahun lagi menjelang hijrah. Siapa nama istri Nabi? Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ya, harus sering kita sebut Khadijah binti Khuwailid. Tidak cukup dengan Khadijah, tapi Khadijah binti Khuwailid ataupun Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid, ataupun yang lebih terhormat lagi kita sebut Ummuna Khadijah binti Khuwailid. Ummuna artinya ibunya kita, Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Karena semua istri Nabi itu dianggap oleh Allah Ta'ala, diangkat oleh Allah Ta'ala sebagai Ummuna, Ummi Mukminin. Ummu itu bukan ummu di ucapan, bukan ummi di ucapan, ummi hakikatan. Artinya diharamnya kepada kita, yaitu untuk menikahi istri Nabi. Ya. Jadi itu terjadi pada tahun yang ke-10. Pada tahun itu pula adalah wafat pamannya Nabi bernama Abu Talib. Ya. Pada tanggal berapa wafat paman Nabi Abu Talib? Wa yaqulu Ibnu Sa'din fi tabaqatihi kana baina wafati Khadijah wa Abi Talib syahrun wa khamsatun ayyam. Adalah selang waktu. Berkata Ibnu Sa'ad di dalam kitab tabaqatnya, adalah selang waktu antara wafat Khadijah dan meninggalnya Abu Talib sebulan 5 hari. Selang waktu sebulan 5 hari. Ya. Berarti baru 20 urau ka wafat Abu Talib, ka meninggal Abu Talib. Ya, kepada Abu Talib karena enggak sempat beriman. Jadi tidak ditemukan dalam ibadat disebut dengan tufiya wafat, tidak. Cuma kita sebut adalah meninggal. Kenapa tidak disebut dengan tufiya wafat? Tufiya dari kalimat wafa. Wafa menunaikan tugasnya, dah selesai tugasnya. Maka kepada Nabi ketika dah selesai tugasnya, maka Nabi dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil ke sisinya. Jadi ketika Nabi yakhruj ruhu an badanihi, ketika Nabi keluar roh daripada badannya, itu tidak disebutkan dengan meninggal, enggak disebutkan dengan mata, tapi apa juga? Wafa. Arti wafa, tugas kerasulannya sudah selesai. Tugas kerasulannya sudah selesai. Maka karena sudah selesai tugas, maka dipanggil ke sisinya disebutlah tufiya, sudah wafat. Nah, tufiya dari kalimat musta'minnya itu wafa sudah menunaikan tugasnya. Maka kepada Abu Talib itu tidak munasabat kita sebutkan dengan wafa, sudah selesai tugasnya. Apa selesai tugasnya? Ia enggak sempat beriman. Walaupun adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap menghormatinya dan sangat mengharapkan supaya beliau itu beriman kepada Allah. Tetapi apa boleh buat, itulah jadi iktibar dan pelajaran kepada kita semuanya. Sengaja Allah skenariokan demikian untuk iktibar dan punya hikmah tersendiri, diuraikan di tempat yang lain. Wa kanat Khadijah radhiyallahu anha kama qala Ibnu Hisham waziru sidqi alal Islam. Dan sungguh adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu sebagaimana barang yang disebutkan oleh Ibnu Hisham. Ibnu Hisham ini ahli sejarah Nabi. Waziru sidqi alal Islam, perdana sidqi, perdana menteri kebenaran. Perdana menteri kebenaran di atas Islam. Arti perdana menteri apa? Kita sering mendengar bahwa Khadijah ini adalah menteri keuangan Nabi, karena Khadijah yaitu beliau itu istri Nabi sekalian juga saudagar, saudagar kaya. Jadi apa saja yang dibutuhkan oleh Nabi, apa saja yang dibutuhkan untuk perjuangan Islam, itu semuanya Khadijah binti Khuwailid dengan lapang dada menyumbangkan hartanya.
Maka disebutlah beliau itu adalah Menteri Keuangan. Menteri Keuangan bukan diambil dari kas negara. Saat itu belum ada negara. Masih berada dalam kesempitan. Tetapi diambil dari uangnya sendiri. Untuk perjuangan agama. Demikianlah pengorbanan Khadijah binti Khuwailid di dalam memperjuangkan Islam. Sehingga terjadi khilaf pendapat antara ulama kita. Di kalangan wanita mana lebih afdal? Antara Khadijah binti Khuwailid dan antara Siti Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kedua-duanya istri Nabi tercinta dan kedua-duanya ummuna ummil mukminin radhiyallahu anhuma. Mana lebih afdal di kalangan wanita antara Khadijah dengan Aisyah? Ini terjadi silang pendapat ulama. Kenapa? Karena masing-masing punya kelebihan tersendiri. Ada sebagian ulama mengatakan lebih afdalnya, lebih tinggi martabatnya Khadijah. Karena Khadijah itu wanita yang pertama sekali beriman dan yang sudah memberi sumbangsih yang besar dalam awal perjuangannya dari sisi memberi semangat kepada Nabi, sekalian juga menghibur Nabi tak kala Nabi susah, dan juga menyumbangkan berbagai harta. Sehingga semua harta Khadijah binti Khuwailid habis semuanya untuk diperjuangkan Islam. Itu yang pertama. Kemudian ada pendapat yang kedua yang lebih afdalnya Siti Aisyah. Karena Siti Aisyah ini juga berjasanya dalam menyebarkan Islam, dalam mengajarkan hukum-hukum Islam. Sehingga banyak sekali hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Makna diriwayatkan apa? Yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah dan diajarkan kepada umatnya. Jadi mengajar. Jadi pendapat yang kedua lebih tinggi martabat Siti Aisyah karena Siti Aisyah berjasa dalam mengajarkan hadis Nabi kepada para sahabatnya. Para sahabatnya. Maka dari situ ada pertanyaan sebahagian, kenapa banyak sekali hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah? Padahal kan ummina ummil mukminin, istri Nabi kan ada 9, tetapi yang lebih banyak meriwayatkan hadis adalah Siti Aisyah. Kenapa tidak Khadijah binti Khuwailid? Jawabannya karena Khadijah lebih duluan wafat. Jadi enggak sempat ketemu dengan sahabat-sahabat yang lain yang untuk mengajarkan Islam kepada orang lain. Lain halnya Siti Aisyah. Siti Aisyah tak kala Nabi sudah wafat, Siti Aisyah pun masih kebetulan Siti Aisyah juga yaitu masih muda dan masih sempat mengajarkan kepada orang lain. Maka dari situlah sehingga Siti Aisyah ini berjasa di dalam mengembangkan Islam. Dari sisi beliau menjadi salah satu daripada penyambung lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini menyebutkan bahwa Khadijah binti Khuwailid merupakan Perdana Menteri kebenaran. Makna Perdana Menteri kebenaran bahwa beliau menjadi simbol kebenaran bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa yashku rasulu ilaiha wa yajidu indaha unsahu. Rasul yaitu selalu mengadu kepada Siti Aisyah, pada Khadijah, dan merasakan keenakannya, kemanisannya, kelembutannya, yaitu Khadijah tak kala mendapat pengaduan curhat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu jasanya. Kemudian amma Abu Talib faqad kana abdan wa hirzan fi amrihi wa kana nasran lahu ala qaumihi. Dan sungguh adalah Abu Talib itu pemberi dukungan dan yang melindungi
pada urusannya Nabi, sehingga Abu Talib nasiran lahu ala qaumihi, ujung tombak di dalam membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaumnya. Ya, berarti kedua-duanya, Khadijah binti Khuwailid dan Abu Talib, itu punya jasa besar di dalam menyebarkan Islam ataupun membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan lagi yaqulu Ibnu Hisham. Ibnu Hisham berkata, ya. Jadi Ibnu Hisham ini yaitu salah satu daripada ulama kita yang menuliskan hadis konsentrasinya tentang sejarah-sejarah Nabi. Jadi kuat sejarah beliau, ya. Kitab yang dikarang oleh beliau tentang kenabian kuat sekali, ya. Jadi kalau kita ingin membaca tentang kepribadian Rasulullah, kelebihan Rasulullah, bacalah kitab Ibnu Hisham. Maka Ibnu Hisham berkata, falamma halaka Abu Talib nalat Quraisyun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal adza ma lam takun tutma'u bihi fi hayati Abi Talib. Maka tak kala sudah meninggal Abu Talib, nalat Quraisyun, leluasa para Quraisy untuk mensakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana rasa kesakitan itu, penyiksaan itu tidak ditemukan pada masa hidupnya Abu Talib, tidak diperoleh. Pada dasarnya adalah apa saja ketika kehendak jahat daripada Quraisy, maka itu dihalang-halangi oleh Abu Talib. Ketika Abu Talib sudah wafat, sudah meninggal, maka baru leluasa mereka mensakiti Rasulullah. Hatta i'taradahu safihun minas sufahai, sehingga Nabi kita dihadap oleh orang-orang bodoh Quraisy, wa nasara ala ra'sihi, dilontar di atas kepalanya yaitu tanah-tanah yang kotor, malah yaitu kotoran binatang, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh kotor dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Wa dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baitahu wa turabu ala ra'sihi, maka pulanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya, padahal tanah dan kotoran unta dan kotoran sapi lain sebagainya ala ra'si itu memenuhi kepalanya, penuh kepalanya, ya, yaitu kuto daripada yang dipukuto, yang dipehina oleh para pembodoh-pembodoh Quraisy pada saat itu. Faqamat ihda banatihi, maka berdirilah salah satu daripada putri Nabi yang mulia, faja'alat taghsilu anhu turab, maka beliau membersihkan kotoran itu dan menyucikan kotoran itu dari kepalanya Nabi yang mulia. Wahia tabki, dia putri Nabi itu sambil menangis. Ketika menangis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu laha, Rasul berkata pada putrinya, la tabki ya baniyah. La tabki, jangan engkau menangis. Fa innallaha mani'un abaka, Allah Ta'ala akan membantu ayahmu, Allah Ta'ala akan membantu bapakmu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Rasul menenangkan putrinya, tak kala putrinya sedih ketika melihat penyiksaan yang kafir Quraisy berikan kepada ayahnya. Maka dengan penuh ketegaran Rasul berkata, la tabki, jangan kau nangis wahai putriku, jangan nangislah. Fa innallaha mani'un abaka, Allah akan membantu bapakmu, Allah akan membantu yaitu abamu, dan akan menghalang daripada kesakitan yang diberikan oleh kafir Quraisy. Kemudian karena terjadi penyiksaan pada tahun tersebut, menjadi kegundahan yang mendalam,
walaqad atlaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala hadzal ammi isma ammil huzni. Maka sungguh menamakan oleh Nabi pada ini tahun dengan nama Ammul Huzni, tahun kegundahan. Lisiddati ma kabada bihi min syadaidi fi sabilid dakwah, karena kesulitan yang gerempa oleh Nabi dari rintangan di dalam menjalankan dakwah. Jadi tahun ini disebut dengan tahun kegundahan. Maka ini diingat, disebut tahun kegundahan bukan gundah karena dirasakan sakit oleh Nabi. Yang kita ingat, Nabi manusia yang punya derwasiah, yang hati lapang, dia pemaaf, tidak pernah mengadu. Tetapi menyebutkan tahun gundah bermakna bukan karena manfaat ataupun hantruk oleh nafsu dirinya, tetapi disebutkan gundah karena syiddati, karena berat rintangan di dalam menjalankan dakwahnya. Dalam menyemarakan sohalang nyo hanali sohalang, memberakan sobantu nyo hanali sobantu. Yang diingat leganyan si bantu umat ganyan andai kata hadatuk dakwah. Ya, menan. Yang diingat le Nabi adalah nyo seakan-akan kaputu asa tu untuk tabri hidayah kepada umat, kepada manusia. Ya, maka Rasul sangat yakin apabila dakwahnya tidak akan sampai kepada umat, bahawa ini umat akan binasa. Ya, ini umat akan binasa. Dengan banyak rintangan, tidak ada lagi yang bantu. Banyak rintangan, tidak ada lagi yang menghalang-halangnya daripada yang ditujukan pada Rasulullah. Bertanda bahawa dakwah Rasul sudah puntung. Dakwah Rasul bermakna adalah han sukses le. Nya bagi ngah han sukses le entre le umat yang sesat, malah le umat yang hana beriman, inan ke timbul kegundahan. Kamu faham? Yang titik je. Ya, jadi gundah menyatanya gundah tanya kegerah nak nampak baju bu, yang kegerah nak tu rawat tu. Ya kan? Gundah tanya apa hana pujo le tanya, kegerah demi kerawat tu. Tapi gundah Nabi kan lagi yang bagi fikir kepada umat. Karena itulah sehingga disebut dengan Ammul Huzni, tahun kegundahan. Maka dari itulah untuk menjawab kegundahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul Allah Taala menghiburkan Nabi dengan cara Isra dan Mi'raj. Setidaknya ketika Isra Mi'raj Nabi, di situ menjadi satu tanda bahawa ada hal-hal yang mustahil terjadi, tetapi kalau Allah mau itu lebih dari itu bisa. Ya, seakan-akan mengatakan, wahai Muhammad, masalah dakwahmu itu urusanku. Ya, tidak tergantung kepada manusia. Walaupun tidak ada lagi Khadijah binti Khuwailid, kalau walaupun tidak ada lagi Abu Talib, soal dakwah urusanku. Itu mampu aku laksanakan walaupun tidak ada beliau berdua. Ya, ketika Rasul diisrakan Mi'raj dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa, dari Aqsa kepada Mi'raj, ya, kepada Mi'raj itu sampai kepada langit, ila haddi la yattali'u illallah, kepada satu batas yang tidak diketahui kecuali hanya Allah. Itu suatu hal yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad, seakan-akan Allah berkata, memberi petunjuk. Seakan-akan itu isyarah dari Allah, wahai Muhammad, barang yang kamu terkadang merasa tidak mungkin, kalau aku mau pasti mungkin. Ya, pasti
Mungkin soal hidayah umat itu urusanku walaupun tidak ada itu. Kalau aku mau, aku mampu menghidayahkan itu, walaupun tidak ada pembantu. Walaupun tidak ada yang bantu. Seakan-akan lagi. Masalah dakwah urusan Allah. Masalah hidayah urusan Allah. Urusan lun. Menaideng. Maka inan ke intisari, kenapa Allah mengisrakan dan memi'rajkan nabinya, kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bentuk hiburan yang Allah berikan untuk menjawab daripada kegundahan ataupun galau lawaknya galau yang dirasakan oleh Rasulullah berfikir tentang bagaimana dakwahnya. Maka karena itulah sehingga Allah berikan mukjizat. Mukjizat Isra dan Mi'raj. Yang kenyan yang tanya kunbuno bahwa itulah disebut dengan latar belakang Allah berikan Isra Mi'raj. Terlebih lagi yaitu setelah itu hijrah ke Taif, sampai ke Taif dia diterima, itu bertambah lagi kemudahan yang Nabi kita Muhammad Nabi rasakan. Itu yang pertama. Ya, latar belakang. Kemudian kita lanjutkan dalam pengajian mukjizat. Mu'jizatul Isra'i wal Mi'raji. Ini mukjizat besar, mukjizat Isra dan Mi'raj. Yuqsadul bil Isra. Dimaksudkan dengan Isra, rahlatul lati akramallahu biha nabiyahu minal masjidil haram bi Makkah ila masjidil aqsa bil qudsi. Yang disebut dengan Isra, perjalanan yang Allah muliakan, perjalanan itu ke Nabi, perjalanan daripada Masjidil Haram yang ada di Makkah kepada Masjid Aqsa yang ada di Baitul Maqdis di Palestina. Jadi yang disebut dengan Isra itu perjalanan akramallah biha nabiyahu. Allah muliakan nabinya. Berarti perjalanan itu bentuk kemuliaan Allah berikan ke Nabi. Yang disebut dengan Isra, perjalanan sifatnya kemuliaan. Maka itu bentuk Allah memuliakan nabinya dengan cara melakukan perjalanannya dari Masjidil Haram kepada Masjid Aqsa. Maka di sini menjadi tanda bahawa perjalanan Nabi dari masjid ke masjid. Padahal masjid kan berada di Makkah, Aqsa berada di Palestina. Di sini kan sah-sah mantang dakun perjalanan dari Makkah menuju ke Palestina. Bahkan Allah memilih kata-kata masjid ketimbang menyebutkan Makkah. Memilih kata-kata Masjid Aqsa gantian daripada menyebut Palestina. Itu bertanda perjalanan Nabi itu perjalanan minal masjid ilal masjid. Artinya perjalanan ibadah. Ibadah. Berarti refreshing itu refreshing ibadah. Refreshing ibadah. Hiburan sifatnya ibadah. Itu iktibar untuk kita. Maka sekalipun kita lakukan hiburan yang sifatnya ibadah, walaupun kita tajak upantai, tajak ulaut kenyai deng bena ibadah bekna unsur hura. Keempat, mampu belum na rencana ajak Sabang nya leh nai du ibadat hom kan. Kamu itu yang pertama, itu rahasia Isra Mi'raj. Arti Mi'raj apa? Amal mi'raju fahuwa ma'akaba dzalika minal uruji bihi ila tabaqatis samawatil ula. Adapun bermula Mi'raj adalah itu perjalanan setelahnya daripada naiknya Nabi kepada lapisan-lapisan langit yang paling tinggi. Summal wusul bihi ila haddi in qata'at indahu ulu
ulumul khalaiqi min malaikah wa insi wa jinni. Kemudian sampailah Nabi kepada satu batas, yang batas itu inqata'at indahu ulum, yang terputuslah ilmu para makhluk daripada malaikat. Terputusnya, jangankan sampai makhluk lain kepada batas itu, ilmu pun tidak akan sampai ke sana. Artinya di luar jangkauan. Bukan di luar jangkauan manusia, bukan hanya di luar jangkauan jin, tetapi juga di luar jangkauan malaikat. Maka disebut batas itu ingkata'at indahu ulumul khalaik. Kepada satu tempat, kepada satu batas yang tidak pernah dibayangkan ada batas itu oleh semua makhluk, termasuk oleh malaikat. Maka bahasa yang cukup mengena tentang bahasa itu, yang cukup meresap adalah kemana Rasul itu Isra Mi'raj. Kemana Mi'rajnya? Mi'rajnya kepada haddin la ya'lamuhu illallah, kepada satu tempat, kepada satu batas yang tidak diketahui batas itu kecuali hanya Allah. Hanya Allah yang tahu. Maka ingkata'at bihi ulumul khalaik, terputus ilmu makhluk ke situ. Arti terputus apa? Di luar daripada jangkauan ilmu makhluk. Maka bahasa kita kurang tepat, walaupun tidak salah menyebutkan bahwa Nabi itu Isra'nya sampai kepada Sidratul Muntaha, tetapi sampai melebihi daripada itu. Tak jelas. Ila haddin la ya'lamu illallah. Wa kullu dzalika fi lailatin wahidah. Setiap demikian Isra dan Mi'raj adalah Allah berikan, yaitu pada malam yang satu. Pada malam itu Isra, pada malam itu Mi'raj, pada malam itu pula Rasul kembali kepada Makkah. Maka dalam untaian syair yang selalu kita baca, summa arudduhu qabla ayyabdudal farshu wa qad nala jami'al ma'arif. Itu artinya, itu Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai sedang menceritakan tentang Isra Mi'raj. Setelah Isra Mi'raj, kemudian Rasul kembali ke tempatnya, ke Makkah. Qabla ayyabrudal farshu, sebelum kembali dingin tempat tidurnya. Tempat taih tanya, lihat taih tanya yang kemuri. Kita bedah suum. Tak bedah suum. Nah, maka Nabi ne bedah dari sinan, katruk ne keliling dunia, keliling langit, begitu cepat, gisabat sat, belum kembali dingin. Itu tempat yang suum, yang kenang dengan tubuh Nabi sebelumnya lakukan Isra. Maka waqat summa arudduhu qabla ayyabdudal farshu. Arudduhu, aku kembalikan. Bukan Nabi yang kembalikan, tapi itu kehendak Allah. Summa arudduhu qabla ayyabrudal farshu. Aku kembalikan Nabi sebelum kembali dingin tempat bekas tidurnya. Itu kehendak Allah. Maka di luar daripada kehendak kita. Yang namanya kehendak Allah, maka tidak mungkin bisa dilogikakan. Maka banyak orang yang membantah karena dia memikir dengan logika dia sendiri. Tetapi kalau dia kembali kepada logika Allah, maka lebih dari itu pun bisa. Seperti yang terjadi yang ditasdikkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu fi lailatin wahidah. Wa qad ikhtulifa fi dhibti tarikhi hadhil mukarramati ilahiyati hal kanat fil amil ashiri min bi'asati sallallahu alaihi wasallam am ba'da dzalika. Sungguh silanglah pendapat tentang tanggal terjadi ini Isra Mi'raj yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah. Hal kanat fil amil ashir, adakah terjadi ini pada tahun yang ke-10 daripada kebangkitan Nabi jadi nubuah,
ataupun setelah tahun 10. Ya, apakah tepatnya pada tahun 10 ataupun setelah tahun 10? Wallazi rawahu Ibnu Sa'din fi Tabaqatihil Kubra annaha kanat qabla al-hijrati bi 18 syahran. Ya, 10 syahran. Allazi yang diriwayat oleh Ibnu Sa'ad di dalam kitab Tabaqahnya Kubra. Sesungguhnya Isra Mi'raj ini terjadi sebelum hijrah Nabi 18 bulan. Artinya 18 bulan sebelum hijrah Nabi, pada saat itulah terjadi Isra Mi'raj. Ya, berarti 18 bulan, kira-kira 2 tahun kena hijrah kan? 2 tahun kena hijrah, kurang 4 bulan. Ya, 18 bulan. Ya, 18 bulan, berarti setahun 12 bulan. Tambah 6 bulan. Jika 18, berarti setahun setengah tu kena hijrah. Ya, Nabi di Makkah 13 tahun. Kira-kira sisa 1,5 lagi hijriah, saat itulah terjadi Isra Mi'raj. Ya, bukan pada tahun ke-10, tetapi pada tahun berapa? Tahun tahun 11 ya. 12, 13. Tahun 11 setengah, ya. Tahun 11,5. 5 bukan 5 bulan. 5 setengah maksudnya. Ya. Kampung. Tak kan? Ngerti. Artinya 1 tahun setengah lagi baru hijriah. Sebelum itu, itulah terjadinya Isra Mi'raj Nabi. Setelah Isra Mi'raj Nabi, tidak lama lagi di Makkah, paling menjalani iaitu 1 tahun setengah, langsung hijriyah. Maka disebutlah tahun 11 kenabian. Ya. Tahun 11 kenabian. Jadi Isra Mi'raj ini bukan ketika Nabi sudah sampai di Madinah. Tidak. Karena antara Makkah dengan Madinah itu kota yang berbeda. Di mana kalau Makkah memang itu nama yang dari dulu memang sudah nama Makkah. Adapun Madinah itu pertama sebelum tiba Nabi di Madinah, namanya dikenal dengan Yasrib. Ya. Kemudian ketika Nabi sudah tiba di Madinah, budaya di situ makin maju. Islam juga di situ, pusat pemerintahan juga di situ, sehingga gantian daripada kota Yasrib orang menyebutkan adalah Madinah. Madinah sebenarnya asal katanya kota. Mau ke mana? Mau ke kota sebentar. Mau ke mana? Ke kota sebentar. Itu kota. Kota. Kenapa? Karena pusat pemerintahan di situ disebutlah kota. Ya, kalau bahasa sekarang sah disebut dengan ibu kota. Ya, arti Madinah ibu kota. Yang kemudian jadilah alam galabah ketika kota Yasrib itu berubah otomatis. Pada uruf pada saat itu disebut dengan kota. Maka kota itu dalam bahasa Arab disebut dengan Madinah. Madinah Nabi. Dan demikian juga tempat-tempat lain juga terkadang kepada kota disebut dengan juga Madinah. Seperti di Zabid disebut dengan satu kota yang ada di Yaman, Madinatul Ilm wal Ulama. Madinah, kota ilmu, kota ulama. Banyak ilmu di situ dan banyak ulama di situ. Keempat. Kemudian wa jumhurul muslimina ala anna hadhihi rahlata kanat bil jismi war ruhi ma'an walidzalika fahiya min mu'jizatihil bahiratil lati akramahullahu biha. Jumhur muslimin, pendapat ulama mayoritas muslimin, dan itu yang kuat, perjalanan ini Allah berikan sekalian dengan jisim dan roh. Makna jisim, perjalanan itu perjalanan tubuh dan roh. Bukan perjalanan rohnya saja.
Jadi Nabi dari Makkah menuju ke Madinah bukan di alam khayalan, bukan di alam mimpi, tetapi tubuh sekalian roh. Kemudian sampai ke Palestina, naik sampai kepada satu tempat yang disebutkan dengan Mi'raj, itu juga sekalian tubuh dengan roh, bukan hanya roh. Menyerah ibarat mimpi. Mimpi itu bukan mukjizat, hal yang lumrah, hal yang biasa. Hal yang lumrah, hal yang biasa. Karena terjadi Nabi, terjadi Isra itu perjalanan tubuh dengan roh sekalian, jasad sekalian dengan roh. Walidzalika fahiya min mu'jizatihil bahirah. Kerana demikian maka ia termasuk mukjizat yang luar biasa yang Allah berikan. Mukjizat. Yang lagi nyan. Apa makna haji? Andai kata perjalanan roh saja dan itu ada pendapat minoritas iaitu umat Islam, walaupun itu pendapat dhaif, pendapat sesat menyesatkan. Disebut Isra Mi'raj Nabi dengan roh tok, hana ikut iaitu jasad. Mamanya dengan roh tok kan lagi lumpau. Mamanya lagi lumpau pun bak Nabi bak tanya terjadi. Lagi tanya dengan kata lumpau kata jak ke di Madinah. Lumpau kata jak Makkah. Menyurung banding nonton filem Jepang, lumpau sang tengah main Jepang ni. Ban jaga kala lungkit mintih macam. Kan? Berarti hal yang biasa. Itu bukan mukjizat. Itu bukan mukjizat. Maka supaya sah disebut dia mukjizat dan pasti itu mukjizat, di situ menjadi tanda bahawa Isra Mi'raj Nabi dengan roh dan dengan jasad sekalian. Dalil yang kedua, Isra Mi'raj Nabi dengan roh dan jasad, dalil kedua adalah mendapat pertentangan besar dan kuat oleh kaum Quraisy pada saat itu. Pakai tentang karena ipegah sesuatu yang tidak logis menurut mereka. Dah yang kepegahan Nabi yang tidak logis, yang Nabi sampaikan, jasadku, rohku, tadi malam aku berangkat dari Masjidil Haram sampai Palestina, sampai kepada naik ke langit, kemudian turun lagi. Maka itu enggak logis. Ditentang. Maka dengan mendapat iktiria dan tantangan yang besar, kedali bahawa yang maksud Nabi jasad dan roh. Andai kata dengan lumpau, nyan mai pada mentang. Mesti tanya. Lumpau gah ilmu maudun ron. Ilun kan saknyo sebelum lunjak kena, lun sebelum luik kena. Leh mengkrip saknyo, katruk lunjak kena Jakarta, katruk lunjak ke Kalimantan, katruk lunjak Malaysia, kalun wolom. Kata hurun ron. Mungkin puhana hai lumpau walun kah lumpau yang kan nepateh kan pateh tapi ban lumpau gah bit lun ja aju betul-betul jak bebut tubuh lun jasad lun roh lun badan lun kalun jak lun wolom saknyo paneh na yan pun ya pegah kanyai dang nyan pasti ngelawan Nabi maka dengan ngelawan lagi maksudnya yang lunjaknya, yang lun pegah adalah jak tubuh, jak jasad. Maka begitulah maksud Nabi. Maksud Isra Mi'raj Nabi adalah perjalanan jasad dan roh sekalian. Ini tergambar daripada mendapat pertentangan yang besar daripada pemuka Quraisy pada saat itu, terutama Abu Lahab dan Abu Jahal. Kah jelas? Kah? Jadi bentuk tanya sang wate di kelabui legop kata patih haju. Itulah pengajian tentang Isra Mi'raj. Kemudian masih ada wa amma qissatu zalika faqad rawahal Bukhari wa Muslimun bituliha. Adapun tentang cerita Isra Mi'raj itu sungguh telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan panjang lebarnya. Wa fiha annahu sallallahu alaihi wasallam ata bil buraqi. Dalam kisah itu sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bil buraq, dibawa satu burak. Burak itu wahwa dabatun fawqa himar wa duna bighal. Burak itu besarnya di atas himar,
dan di bawah bigal. Ya, artinya lebih besar daripada himar dan lebih kecil daripada bigal. Ya, kira-kira punya ukuran tanyakeun iaitu raya bacut dari ukuran kameng agam. Kira-kira seukuran lumo darah lah. Ya, menan. Nyan burak. Jadi hana raya adhat. Bentuk tembayang burak awak ni membayang iaitu lagi gajah. Kan ukuran iaitu fokal himan waduna bigal. Bermakna ukuran lebih besar daripada keledai dan lebih kecil daripada begal. Begal ukurannya iaitu ukuran satu sapi. Kemudian kalau kalau himar ukurannya lebih raya dari kameng agam. Ya, berarti sama dengan burak di atasnya biuk mudah haji. Yada'u hafirahu inda muntaha tarafihi. Kemudian menunduk burak itu iaitu pas di depannya kaki Nabi. Wa fiha annahu, dalam kisah itu sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu memasuki ke Masjidil Aqsa wa shalla bi rak'ataini, sembahyang di situ 2 rakaat. Ya, Nabi dalam Masjid Aqsa sembahyang 2 rakaat. Di mana Masjid Aqsa? Di Palestina, yang sekarang jadi perebutan masjid itu, yaitu antara getanya orang Islam dengan Yahudi, sekalian juga dengan Nasrani. Jadi rupanya Masjid Aqsa itu perebutan, itu merupakan masjid tempat suci yang disucikan oleh 3 agama. Islam, Kristen dan Yahudi. Ya. Hakikatnya bahwa itu milik kita, milik orang Islam. Kita doakan semoga Allah bebaskan itu Masjid Aqsa dari ancaman Yahudi dan Nasrani. Ya. Summa atahu Jibril bi ina'in min khamarin wa ina'in min labanin. Kemudian menghidang oleh Jibril kepada Nabi setelah salat 2 rakaat, yaitu dengan 2 gelas. Yang satu gelas berisi khamar, minuman keras, satu lagi berisi susu. Fakhtara alaihi salatu wassalam labana, maka Nabi memilih meminum susu. Faqala Jibril ikhtartat fitrah, engkau pilih sesuatu yang fitrah, yang benar. Dalam hadis yang lain, andai kata Nabi memilih minuman keras, sungguh umat Nabi sekarang banyak meminum minuman keras, condong ke kiri. Alhamdulillah, yaitu Nabi, pilihan Nabi tepat, yaitu laban. Cuma ada sebahagian yang senang jip minuman keras, nyan kadang pura nyan. Nah, ada pura. Wa fiha annahu araja bihi, dan dalam kisah hadis Bukhari disebutkan Nabi mi'raj sallallahu alaihi wasallam kepada langit yang pertama, langit kedua, langit ketiga sampai seterusnya. Langit pertama itu ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit pertama. Kenapa ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam? Karena Nabi Adam itu merupakan bapaknya umat. Bapak yang bapak arti manusia yang pertama. Sekalian juga bapak bagi sekalian manusia. Maka ketemu pertama, posisinya di langit pertama. Munasabahnya karena itu manusia yang pertama sekali Allah ciptakan. Kemudian jumpa lagi yaitu ketika naik ke langit, yaitu dengan Nabi Isa alaihissalam. Apa hikmahnya merumpak dengan Nabi Isa alaihissalam? Karena Nabi Isa adalah Nabi yang sangat dekat masa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Muhammad Isa, ataupun kalau kita hitung dari atas Adam hingga seterusnya sampai Isa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang paling dekat masa dengan Nabi Isa. Maka karena itulah adalah yang ketemu kedua, yaitu Nabi
Nabi Isa. Kemudian ketemu juga dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa apakah merempak dengan Nabi Musa? Karena Nabi Musa adalah juru bicaranya Allah. Disebut dengan kalimillah, kalim. Itu yang sempat ngomong langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu punya rahasia. Apa rahasianya? Antara lain rahasianya yaitu rahasianya ketika Nabi diterima sembahyang, buat yang merempak dengan Nabi-Nabi lain hana protes ketika merempak Nabi Musa baru protes. Ya nyan menyanyi 50 wate sembahyang nyan, ipu buat le umat derawana. Ya lakai kurang. Ya Allah, ke Nabi Musa lagi lakai kurang. Ya, kemudian tren lom. Lakai kurang lom. Ya Allah, ke Musa lagi kurang lom. Ya, tren lom. Ya Allah, kun Musa kira-kira kurang lom. Yang pegah Nabi, yang bebutkan haba Musa. Berarti yang bebut Musa. Munasabahlah. Musa ini kalam Allah. Kalam Allah. Kalam Allah. Bahkan Musa protes karena Musa punya pangkat kalam Allah. Dak yang pegah Nabi dan bebut kalam Musa. Kalam Musa. Kemudian juga ketemu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Pakan merempak Nabi Yusuf karena di situ ada munasabahnya disebutkan dalam kitab munasabahnya karena nanti kita semuanya ketika masuk dalam syurga kita semuanya berbentuk dengan surah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kita semua ganteng kerana yang hana lagak mandum singa lagi naga Nabi Yusuf alaihissalam. Maka haji menyahanang merempak lagak di dunia orang merempak lagak di akhirat. Lagi bentuk Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian merempak dengan Nabi Ibrahim. Pakai merempak dengan Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim itu memang yaitu ayahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena silsilah Nabi bersambung sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa hakadha hatta zuhiba bihi ila sidratil muntaha. Di sini disebutkan demikianlah sampai perjalanan Nabi kepada sidratil muntaha, kepada satu tempat yang paling terakhir, maka muntaha. Muntaha kan terakhir dia. Maka terakhir menurut kita bukan berarti Allah berposisi di situ. Bukan, Nabi sampai ke tempat itu. Allah tidak bertempat, Allah tidak berzaman, Allah tidak dihinggapi oleh waktu. Bagaimana Allah? Wallahu ya'lamu hakikatahu. Hanya Allah yang tahu hakikatnya. Kita enggak tahu. Kita cukup saya beriman dengan sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamul min nafsih sudah selesai. Wa auhallahu ilaihi hina idzin ma uhiya. Allah mewahyukan kepada Nabi ketika sampai Nabi ke Sidratul Muntaha yaitu beberapa wahyu. Wa fiha furidatis shalawatul khamsu. Pada saat itu Allah fardukan sembahyang yang 5 kepada muslimin. Di mana sembahyang yang 5 itu yang asal katanya 50 sembahyang sehari semalam. Pertama 50 sembahyang. Kemudian lakai kurung sampai tinggal 5. Maka ada pertanyaan 50 malam yang maksud si cara kerja pajan-pajan menteng 50 watenya 50 sembahyang bahasa 50 sembahyang apa maksudnya 50 sembahyang yang 50 rakaat sembahyang apa maksudnya 50 model sembahyang apa maksudnya 50 watenya sembahyang. Itu tidak ada uraian lagi. Kenapa? Karena sebelum kita tahu kaifiatnya sudah lebih dulu Allah mensahkan, Allah batalkan. Dari 50 jadi 5. Jadi kita tidak perlu berpikir ke situ. Malah setelah diwajibkan 5, Nabi sudah pulang, Nabi sudah turun ke Makkah. Nabi pun belum tahu apa saja salatnya dan bagaimana bentuk salatnya. Kan belum tahu. Sampai esok harinya nanti diceritakan bahwa pada subuh hari itu Nabi tidak melaksanakan salat karena belum tahu kaifiatnya. Kapan Nabi mulai salatnya yaitu sampai ketika waktu zuhur. Tak jelas. Jadi 50 waktu pajah tu jan.
Kemudian walamma kanatis sabihah, maka tak kala sampai subuh hari keesokannya, wahadasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membicarakan oleh Rasul, bercerita oleh Rasul kepada manusia dengan apa yang Rasul ceritakan. Akhirnya watafiqal musyrikuna yajma'u ba'duhum ba'dan liyatanaqalu hadzal khabar. Maka bersekongkollah para musyrikin, mereka berkumpul antara satu sama lain saling menguatkan untuk menolak ini khabar, untuk menolak dan memperolok-olok ini khabar. Memperolok mana aja Muhammad ka bangai, Muhammad ka bodoh, mungkin dalam si malam, dalam si malam katru ijak padahal pada saatnya perjalanan dari Masjidil Haram kepada Palestina, perjalanan dengan unta butuh waktu 2 bulan. Saat itu butuh waktu 2 bulan, tetapi Nabi menceritakan apa Nabi menjalan dan menceritakan kepada kafir Quraisy pada saat itu fi lailatul wahidah. Lailatul wahidah dan waktu yang paling singkat. Dukna singkat, tempat geduk, golom kembali lupiah, katruk ke bawah. Maka dipulak-ulak oleh Quraisy. Wa yadhaku minhu, mereka mentertawakan. Wa tahaddahu ba'duhum ayasifa lahum baqaya Baitul Maqdis. Maka ada sebahagian menantang, ditantang kebenarannya. Bagaimana tentang kebenarannya? Wahai Muhammad, kalau memang benar kamu tadi malam melakukan perjalanan sampai ke Palestina, ke Baitul Maqdis, sebutkan pada kami tentang bentuk-bentuk Baitul Maqdis. Berapa tiang Baitul Maqdis, jumlah tiang, bagaimana bentuk jendelanya. Madama anhu qad dhahaba ilaihi wa sallafi. Kalau memang kamu benar sudah berjalan ke sana dan sudah sembahyang di sana, itu yang ditantang. Tetapi war rasulu hinama zarahu lam yahtur fi balihi ayajilan nadhara fi atrafihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ziarah ke sana tidak terbayang di hatinya sedikit pun untuk menoleh kiri kanan memperhatikan bentuk masjidnya. Tugas Nabi masuk salat, selesai. Tidak terbayang bagaimana bentuk masjidnya, bagaimana tiangnya. Tapi tiba-tiba para kafir musyrik menanyakan, menantang. Wahai Muhammad, kalau benar kamu tadi malam sampai ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, coba sebutkan pada kami berapa jumlah tiangnya. Berapa jumlah tiangnya, berapa meter luasnya, berapa ada jendelanya. Wa yahfaz ashkalahu, Rasul tidak menghafal bentuk-bentuknya dan bilangan-bilangan tiangnya. Tetapi Allah Maha Besar, Allah pasti membenarkan dan meninggikan Rasulnya. Fajallalahu lahu azza wa jalla suratahu, maka menampakkan oleh Allah bentuk Masjidil Haram baina ainaihi, di antara dua matanya. Artinya dibukakan hijab oleh Allah Ta'ala, sehingga Rasul bisa melihat dengan nyata bagaimana jumlah tiangnya, bagaimana bentuknya. Padahal tadi malam tidak pernah memperhatikan. Tetapi karena sudah perlu dihilangkan hijabnya, langsung Rasul melihat dengan nyata bentuk masjid itu. Melihat dengan nyata bentuk masjid itu, padahal Rasul sudah sampai di Makkah. Kalau langsung bersih lagi model video call orangnya. Maka kalau memang kita katakan bahawa ini zaman sudah canggih, ada kamera, ada video call, bisa kita lihat dengan nyata. Jauh sebelumnya sudah Allah berikan, Allah contohkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa akhadha yasifu lahum wasfan tafsilian, sehingga Rasul mampu menceritakan tentang ciri-ciri masjid, yaitu dengan ciri-ciri yang terperinci, kama yas'alun, dengan apa yang mereka tanya. Pun mereka tanya lupa je ke? Anda kata tanya yang umpama tanya Mesir paduk nak keramik, gitu aja dia mata ke gitu. Karena penglihatan Nabi saat itu, karena Allah bukakan hijab, jangankan itu, lebih dari itu Rasul itu mampu. Kemudian rawal Bukhari wa Muslimun, diriwayat oleh Bukhari dan Muslim daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam anhu qala, Nabi berkata, lamma kadzabtani Quraisyun kumtu fil hijri fajallallahu li Baitul Maqdisi fatafitu akhbir
as'aluhum an ayatihi wa ana anzuru ilaihi. Cerita yang tadi ini Rasul langsung menceritakan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, manakala didustakan diriku oleh Quraisy tentang Isra Mi'raj, maka aku berdiri di dalam hijir. Hijir ini hijir Ismail, tepat di samping Kaabah. Fajalallah, maka Allah nampakkan bagiku bentuk Baitul Maqdis. Fatafiktu, maka aku lihat dengan nyata. Kemudian aku kabarkan, aku beritahu kepada mereka daripada tanda-tandanya, daripada tiang-tiangnya Baitul Maqdis. Wa ana anzuru ilaihi, dan aku langsung melihatnya. Jelas, aku langsung melihatnya. Kita tengok tengok ablo antum tajak kedih Bandar Aceh. Si ban le mesti Bandar Aceh kan. Nah HP, si buka HP. Ju, nah lagak yang lagian. Yang gambaran. Sengaja Allah beri ilmu untuk uronyo supaya makin memperkuatkan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian bisa disebut suatu kesimpulan bahawa dengan kemajuan teknologi itu menguatkan kepada mukjizat Nabi itu ada benarnya. Bukan menolak mukjizat Nabi, itu makin memperkuat benar adanya mukjizat. Hal-hal yang tadinya tidak logis sekarang jadi logis. Hal-hal yang tadinya tidak mungkin sekarang makin mungkin. Maka itu Allah berikan. Kemudian wa amma Abu Bakr radhiyallahu an, adapun Abu Bakar radhiyallahu an, maka sungguh diceritakan oleh ba'at musyrik kepada Abu Bakar dengan harapan mereka Abu Bakar yang sudah dulu beriman dan sahabat setia, yaitu menolaknya tentang kebenaran Nabi. Ijak Abu Bakar, ya Abu Bakar, sahabat lah kayak pegah lagi dengan harapan supaya nyak ingkar, Abu Bakar kaki ingkar ketika keaman. Tetapi bagaimana jawaban Abu Bakar ketika digoda oleh Quraisy? In kana qala dzalika laqad sadaqa. Inni la usaddiquhu ala ab'ada min dzalik. Gekun. In kana qala dzalika, menyebutui bahawa itu Nabi Muhammad yang ceritakan. Laqad sadaqa, sungguh benar ia. Wahai Abu Bakar, hai sahabat dro kai pegah lagi nyo. Bukla minyak yang kau terik bawah. Tiban caranya, harap payah pulau-ulo. Nampak? Tapi jawaban Abu Bakar apa? Jawaban Abu Bakar, in kana qala dzalika laqad sadaqa. Menyebutui bahawa itu dari Nabi Muhammad, sungguh benar ia. Inni la usaddiquhu ala ab'adi min dzalik. Sesungguh ulun akan membenarkan malah yang lebih jauh dari itu. Jangankan itu, jika Nabi menceritakan lebih besar dari itu pun aku benarkan. Belum yang sepilih hatnya, Mbak Abu Bakar. Bahkan Abu Bakar punya iman yang kuat, iman tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena Abu Bakar sangat-sangat mengenal Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan sangat-sangat mengenal Nabi. Sehingga bagaimana kecintaan Allah ke Nabi, bagaimana kecintaan Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Isra Mi'raj Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sabihati lailatul Isra jaa Jibril. Kemudian pada subuh esok hari datanglah Jibril. Isra Mi'raj malam, subuhnya datang Jibril. Wa 'allama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajari oleh Nabi tentang tata cara sembahyang dan watenya sembahyang. Gepurno tata cara sembahyang dan watenya sembahyang. Sehingga Nabi ni purno sembahyang le Jibril 2 orang. Terufun sembahyang iaitu sembahyang luhur. Sembahyang bak wate ya. Sembahyang asar bawa wate, sembahyang luhur bawa wate, sembahyang maghrib bawa wate. Kemudian singa haji sembahyang luhur ba akhir wate, sembahyang asar ba akhir wate, sembahyang isya ba akhir wate. Lihnya gekun al waktu baina dzalik. Wate antara duanya. Berarti menyeorangnya sembahyang puasa singa sembahyang popet kuriung
Nanti luhur antara puasa dengan puah put kuring. Yang menang kira-kira al-waqtu baina hadaini, waktu antaranya. Jadi yang sembahyang le Nabi yang luhur pun maka kena lagi kan ke sehingga zuhur ada khilaf pendapat. Kenapa zuhur disebut dengan zuhur? Alasan pertama karena terjadinya salat di ketika zuhur. Arti zuhur ketika tegaknya matahari. Ya, kalau kita ukur berada pas iaitu pada di tengah-tengah matahari. Kayaknya ada? Ya, ada pendapat lagi yang munasabah dengan pendapat ini disebut dengan zuhur karena itu awal yang lahir bagi sembahyang. Awal-awal zahir sembahyang. Zuhur awal-awal zahir sembahyang. Subuh watenya hanya sembahyang Nabi. Subuh pun pakan golom tok Jibril ya pernah. Nampak subuh pun. Mamanya hela tinggal sembahyang subuh berarti merasa Jibril golom tok waron. Keempat, tapi bertingat Jibril kali teruk. Ya, Jibril kali teruk. Ya. Kemudian yusalli raka'ataini sabahan wa mislaihima masa'an kama qala yaf'alu kama kana yaf'alu Ibrahim alaihi salam. Ada Nabi salat 2 rakaat sebelum itu. Wa kana ada Nabi sebelum disyariatkan sembahyang pada Isra Mi'raj, salatnya 2 rakaat. 2 rakaat subuh pagi, 2 rakaat petang. Ya, sebagaimana barang yang diperbuat oleh Ibrahim alaihissalam. Berarti segohlom truk sembahyang 5, Nabi sembahyang 2 waktu saatnya. Bengah 2 rakaat, suput 2 rakaat. Menan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga dikenal bahawa Nabi pertama iaitu bersyariat lagi syariat Nabi Ibrahim. Ya, termasuk sembahyang. Sembahyang segohlom Isra Mi'raj, sembahyang Nabi 2 waktu saja. Pagi dan petang. Salatnya 2 rakaat. Yang beringat, tapi yang kamensoh. Ya, kamensoh bentuk kayak sembahyang 2 waktu teruk. Ataupun hana doanya jamun kaki. Nah, istilah iaitu kembali kepada agama dasar. Apa agama dasar? Karena Nabi yaitu keturunannya dasarnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, berarti kembali ke dasar saja kepada agama Ibrahim. Disebutlah millata Abraham, itu salah. Millata Abraham. Ya, yang karena nyan adalah urang pungo lebih pungo dari pungo yang ka pungo. Keempat. Ya, wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'ul wal ma'ab. Ya. Kampung. Tibana